teman-teman nanti saya seperti SK kemudian saya siapkan sedemikian rupa mengacu pada yang ini akhirnya. Ini itu. Sekali lagi saya mohon maaf, ini kan menyangkut juga apa tuh ya normal-normal. Saya tidak mau menyebutkan namanya, tapi saya mendapatkan nama ini dari teman kita dari pihak Cakra. Artinya bukan berarti ini finish, enggak juga. Saya tidak tahu prosesnya gimana di Cakra nanti. Tapi yang saya terima pada hari Kamis rasanya. Kamis itu saya MSDM itu 81 dan keuangan 27, jadi hanya 108. Ini akan secara intens saya buatkan grup tersendiri nanti akhirnya, karena waktu kegiatan perkuliahan pendidikan berjalan terus. Betul Pak, maksudnya penegasan saya gini Pak, oke lah kalaupun memang itu tidak bisa di-share, ada ketentuan yang tadi Pak Kapolri disampaikan, maksud saya itu penegasan nanti mungkin secara personal yang akan menghubungi Cakra mungkin gitu ya Pak. Jadi ibaratnya anggaplah misalnya saya termasuk di katakanlah 81 dari SDM tersebut atau tidak gitu kan. Oke, lebih aktif mungkin dari mahasiswanya sendiri Pak yang menghubungi Cakra. Ya, mungkin seperti itu kali ya Pak. Betul. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, cukup jelas Pak. Ya. Masih adakah? Ada Pak Hendrikus nih kayaknya Pak. Oke, silakan. Mohon izin Pak Dokter, selamat sore semuanya. Sedikit yang saya mau tanya Pak Dokter Rialdi, kebetulan kami yang daerah Nusa Tenggara Timur ini cuma dapat dari WhatsApp ketika kami saling berdiri orang, ketika kami berkoordinasi untuk mengenai tentang diri saya kami gitu. Ketika kami tentukan titiknya di mana nanti, ada yang bertanya, ketika kami saling koordinasi, ada yang bertanya begini Pak, apakah nanti Bapak salah satu dari yang datang jadi terputus sepertinya ya Pak. kedengaran suara saya Pak? Iya, sekarang terdengar lagi. Sebelumnya terputus. Nah, sekarang hilang lagi Pak Henry. Pak Henry ini agak jauh Pak, agak di apa? Makanya suaranya putus nyambung Pak. Iya. Biasanya sebaiknya Bu Enda, Pak Rialdi, sebaiknya pertanyaan via chat aja dulu karena materi belum dimulai nih. Iya, di chat dulu aja deh Pak Hendrikus, taruh di chat apa pertanyaan nanti akan saya bacakan. Halo. Kalau bisa Pak Hendrikus kasih mati videonya dulu biar kedengaran suaranya. Oke. Siapa yang menang, Nek? Pasti udah dipilihin ya. Ya Pak, kami dengerin Pak. Siapa? Ini Pak. Oke, jadi gini Pak Dokter. Nanti kan otomatis yang lainnya pada karena berbeda pulau jadi tidak gabung gitu Pak proses konsultasi ya proposalnya gitu Pak. Itu ketika kami nitip apakah gimana mekanismenya apa? Nanti setelah ACC itu proposal tentu kan mungkin ada koreksi sedikit atau dan lain sebagainya. Apakah draft yang kami ajukan itu langsung di ACC
ACC atau gimana ya mekanismenya Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah di ACC mungkin proposalnya, apakah proses mekanisme ujian proposalnya itu dilakukan offline atau online Pak? Begitu juga dengan hasil nanti itu kira-kira gimana mekanismenya? Terima kasih Pak. Ya, bisa saja Pak, materi yang Bapak sampaikan pada waktu pembimbingan offline itu di ACC bisa saja Pak. Saya sudah melihat ada satu mahasiswa yang saya lihat materi yang disampaikannya itu kalau secara persentase untuk proposal 100% misalkan dia sudah mencapai 85%. Karena memang itu yang mau diangkat oleh teman kita tersebut dan Ini sudah baru selesai menang 15. Aku harus melindungi kentang. Kentang itu basi. Butuh 3 hit gagantuan. Butuh 3 hit buat gagantuan bisa kalahin si Kentang. batu kentang ini. Oh, kuat berarti ya. Tapi kalau dimakan lemah sekali. Kenapa gargantuar mukul doang nggak dimakan, Dek? penulisan. Kenapa? Misalnya bab 1 itu terdiri dari apa aja, bab 2 terdiri dari apa aja gitu. Sesungguhnya kalau materinya sudah siap terkait dengan teknis menurut saya nggak terlalu sulit Bapak itu nggak terlalu sulit karena tinggal pengelompokan materinya itu aja sesuai teknis yang ada dan pedoman yang ada. Sebenarnya saya berprasangka baik ya teman-teman sudah menerima semua bukunya, tapi dari beberapa yang kami temui rata-rata belum menerima buku pedoman penulisan. Walaupun ini sudah ada sebagian ini. Jadi umumnya yang kita samakan nanti itu adalah kontennya. Kalau teknisnya nanti bisa langsung dikelompok-kelompokkan saja. Oh ini maksudnya ke bab 1, ini maksudnya bab 3. Oh ini maksudnya bab 1 di pendahuluan. Oh ini maksudnya Anda harus seperti itu. Pembahasan pembimbingan itu kira-kira seperti itu. Kalau Bapak sudah siap dengan materinya. Kalau masalah teknis penulisan itu nggak terlalu apa ya menurut saya nggak terlalu banyak waktu lama walaupun perlu konsentrasi juga. Tapi yang perlu banyak tenaga, effort perhatian itu adalah kontennya, materinya. Itu yang benar-benar Bapak harus persiapkan. Kalau teknisnya memang betul, saya akui juga itu perlu juga pengertian khusus. Cuman karena itu sifatnya ada penempatan saya berprasangka baik itu tidak terlalu sulit. Walaupun nanti teman-teman yang umumnya teman-teman yang sudah bimbingan offline itu kalau memang belum menerima pedomannya nanti akan saya berikan di tempat itu. Nah, adapun offline yang dimaksud bimbingannya sebenarnya bukannya semata bimbingan, tapi evidence Bapak Ibu kalau mesti ada bukti, ada bimbingan offline. Jadi jangan sampai nanti kesan yang diterima itu adalah bimbingan offline itu tidak ada. Ini kan menjadi kelengkapan administrasi perkuliahan Bapak Ibu yang sifatnya jauh lebih. Karena perkuliahan itu hybrid gitu ya. Jadi maksudnya berarti ada offline ada online. Itu Pak Hendri. Pak Hendri. Oke, mudah-mudahan Mungkin nanti akan kami pulang Pak Hendrik Pak terkait teman-teman ini yang tidak jauh. Iya. Pak, ini sedikit lagi Pak. Mungkin tadi Iya. belum menjawab yang saya bilang soal mekanisme ujiannya kira-kira seperti apa Iya. Pak? Mekanisme ujian nanti kita bicara pada waktu offline Pak. Waktu ketemu offline gitu Pak. Iya. Problemnya begini Pak, soalnya kalau ketemu offline nanti mungkin banyak yang nitip draftnya Pak, soalnya kita beda-beda pulau.
soal keterikatan kerja antara satu yang lain juga di masing-masing pulau. Jadi mungkin nanti kita satu titik saja, nanti kawan-kawan yang di titik itu yang koordinir kawan-kawan yang di pulau yang lain untuk gimana draftnya dititip atau seperti apa Pak. Jadi pengertian offline bukan dititip. Kalau dititip ngapain sih harus kita offline ke tempat masing-masing? Bisa via online saja, kirim via email. Kalau dititip, yang dimaksud offline itu adalah adanya proses bimbingan mahasiswa dengan pembimbing secara offline. Deh, ini apaan? Kayak corona. Dan materinya dititipkan ke satu Adek, program. ini apa? Bola corona. Emailnya atau Google Form. Lah, udah hilang. Silakan Bapak. Tadi ada bola corona. Bola hijau. Apaan tuh bola apa maksudnya? Oh, Bola hijau? itu kalau shoot, kalau misalkan di shoot oleh klimatif t-shirt kan dia shoot itu nembak gitu. Apa mah? Daya, iya. Jadi semuanya wajib ketemu Bapak ya. Jangan pembimbingnya wajib. Silakan teman-teman organisasi cari yang semudah mungkin. Biar nggak sholat nih, jangan. Ade tadi bilang mau ganti baju, Mbak bilang kalau basah sekalian mandi karena udah sore. Hasil pembimbingnya yang jauh ke sana. Tapi kalau itu nggak bisa difasilitasi dengan Google Form, maka semua mahasiswa bisa menitipkan materinya di Google Form. Tapi maksudnya bukan ada, sehingga nanti masukan-masukan secara langsung setelah melihat materinya. Kemudian ada rekomendasi di sini, baiknya ini begini, baiknya begini, ini maksudnya ke sini, ini ditambah, ini diperbaiki, ini dilengkapi, atau ini sudah cukup, sudah siap maju. Begitu Pak Henry. Oke, silakan. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana? Ada Pak Menanda nih, silakan Pak Menanda, open mic-nya. Baik, terima kasih Bu Wenda. Assalamualaikum, selamat sore Pak Eldi. Selamat sore. Pak, mengenai tadi ya Pak, rencananya yang akan dilakukan di masa langsung, dengan definisi kota yang sudah ditentukan. Nah, kalau dari pribadi saya ya Pak, mungkin saya belum bisa melakukan itu karena saya kerja di swasta. Nah, nanti Pak misalnya saya sudah cuti roster, kemudian nanti saya bimbing langsung di kampus Pak. Kalian mungkin nanti saya bimbingannya itu kalian dengan ajukan seminar gitu ya Pak. Apakah bisa ya Pak ya? Artinya saya tidak melakukan bimbingan di pusat kota gitu Pak. Bisa di Kalimantan Barat, bukan Pak di Pontianak gitu. Karena kan jarak saya ini dari kerja ke Pontianak itu jauh Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Ya. Jadi yang dimaksud offline bukan berarti harus satu titik ditentukan. Ke kampus boleh. Kalau rasanya lebih mudah ke kampus silakan. Ada teman Bapak Ibu yang sudah siap sudah 2 kali. Dari 2 kali itu saya mau nyebutin namanya saya kurang tahu. Dari Kalimantan loh. Nah, pertemuan terakhir saya bilang kalau kamu mau maju Juli ini udah bisa nih. Nah, gitu. Gambaran seperti itu. Saya sampaikan begitu. Jadi sebenarnya tidak perlu Agustus setelah dilihat dari materinya. Mereka ini kalau diperbaiki, bukan diperbaiki sorry, dilengkapi dari yang dibawa, yang dikonsultasi Pak. Saya bilang dari yang saya lihat Juli bisa maju ini. Pak siapa tuh? Pak Surya ya, Pak Surya. keceplosan dulu akhirnya. Pak Surya dari Kalimantan. Itu terakhir
terakhir kemarin bimbingan saya itu hari Jumat apa hari Kamis Pak. Nah, Kamis. Dari yang dia bawa itu sampaikan Juli maju Pak Surya. Jadi offline di sini kalau lebih mudah ke kampus silahkan sekalian jalan-jalan. Kan saya bilang di depan kampus itu ada mie ayam yang enak tuh. Coba nyobain barangkali. Atau kosnya terlalu tinggi ke kampus. Wah saya ke kampus kosnya tinggi sekali Pak. Di samping kos juga waktu sekali. Kemudian bersama teman-teman berkoordinasi. Tapi saya berharap jangan satu mahasiswa satu titik. Kalau bisa beberapa mahasiswa lah di satu titik. Jadi optik pembimbing ke sana itu. Pak Supri itu udah pernah ke kampus juga itu Pak Supri. Iyalah, ada kemarin berdua siapa itu jadi Pak Semanat kalau nggak langsung apa gitu. Oke, sudah terjawab Pak. Jadi kalau mau kampus silahkan. Mau ke titik yang disepakati silahkan juga. Cari yang mudah lah, cari mudah. Tapi saya buat dulu sama mereka kan. Artinya gini Pak, misalnya kan detik yang di tempat titik yang ditentukan, misalnya saya tidak bisa halangan hadir, itu dan misalnya juga Pak, saya mengajukan bimbingannya secara online, apakah boleh Pak? Bimbingannya mungkin juga secara online juga, gimana Pak? Kan disampaikan tadi di awal kepentingan offline ini adalah efisien Bapak, supaya ada unsur offline-nya. Fisik yang bimbingan tinggal nanti koordinasi waktunya saja Pak belum diberikan ya. Siap Pak. Terima kasih Pak Ariel. Sama-sama. Silahkan. Ya, satu lagi. Ada Pak Ahmad Zakaria. Ya, terima kasih Pak Dokter dan Ibu Ketua. Ini terkait dengan ya keresahan bersama-sama, terutama yang jauh. Seperti tadi saudara kita yang di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat juga sama. Artinya mungkin kita ingin akurasi berapa minimal dan maksimal kira-kira kita bisa dibimbing secara offline agar bisa kita mengatur pertemuan yang akan nanti dilaksanakan minimal 1 kali atau ada nanti bagaimana ya maksimalnya mungkin akan bertambah berapa kali gitu. Terima kasih Pak, itu saja. Ya, terima kasih. Minimal 1 kali Pak. Ada maksimalnya enggak ada ya? Maksimalnya silakanlah diatur sesuai dengan ini masing-masing. Kalau artinya dengan minimal sekali itu sudah cukup Pak ya? untuk dan evidence seperti itu betul. Cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama. Ada selanjutnya. Ini Pak Ahmad Zakaria udah ya tadi ya? Ya, sudah cukup Bu. Oke, saya lower hand. Pak Bulian, silakan Pak Bulian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak dosen, Bu Ketua. Saya ini mau nanya nih Pak, terkait proposal dan tesis. Itu kan ada 2 tuh Pak. Untuk proposal itu sendiri, apakah perlu bimbingan juga atau nanti pas waktu pengerjaan tesisnya baru kita bimbingan, itu bagaimana Pak? Kalau misalnya untuk proposalnya kita nggak bisa offline, tapi nanti kalau misalkan untuk pengerjaan tesisnya baru bisa offline, itu bagaimana Pak? Ya, ini pertanyaannya bagus juga Pak. Jadi kita
kita itu dalam karya tulis ilmiah itu pascanya ada 3 Pak. Pertama proposal, penilaian usulan penelitian, proposal konkretnya. Kemudian nanti ada SHP. Setelah proposal dari SHP, seminar hasil penelitian. Nanti kemudian setelah itu baru tesis. Jadi itu urutan Pak. Jadi proposal dulu baru melakukan penelitian. Nah, setelah penelitian nanti disampaikan hasilnya. Kemudian nanti terakhir ini sidang tesis secara keseluruhan. Keseluruhan itu dengan pembimbingan. Jadi bukan proposal nggak perlu enggak, kecuali pembimbingan. Jadi tetap jadi ceritanya agak sulit Pak, rasanya nggak mungkin loh, kalau proposal belum langsung ke tesis, katanya kemungkinannya kecil Pak, rasanya nggak mungkin. Jadi step-stepnya proposal dulu selesai, setelah proposal selesai, rekomendasi dari peneliti oke, silakan mengajukan penelitian. Mengajukan penelitian itu kan nanti kan perlu ada berkas-berkas, apakah izin penelitian atau izin apa gitu. Kemudian Bapak Ibu silakan melakukan penelitian, selesai penelitian, kemudian itu hasilnya diseminarkan kembali di depan peneliti, bagaimana hasilnya. Kemudian yang terakhir baru sidang tesis. Kalau terakhir namanya bukan seminar, sidang. Jadi kalau proposal seminar usulan proposal, kalau hasil seminar hasil penelitian masih seminar, kalau tesis itu sidang nanti terakhir. Jadi stepnya proposal dulu Pak, baru hasil kemudian tesis. Iya Pak, maksudnya tadi kan Bapak bilang minimalnya kan 1 kali. Ya. Nah, apakah untuk proposal, SHP sama tesisnya itu, apakah termasuk ketiga itu Pak, pertemuan yang minimalnya itu atau bagaimana Pak? Bisa Pak, bisa. Jadi Pak, kalau misalnya saya ambil pertanyaan Pak Bulian tadi, Pak, intinya gini Pak, seminar proposal, seminar hasil, dan sidang tesis itu cukup 1 kali bimbingan offline, tapi selebihnya kita online gitu Pak. Tapi offline-nya di proposal. Iya, offline-nya di proposal. Iya, walaupun Kalau offline-nya di tesis itu agak jauh ya Pak. Bukan, kalau diborong begitu kan proposal, hasil, tesis 1 kali offline, nanti ada pemikiran boleh di tesis, Ya, boleh di jadi hasil gitu kan. berarti kita bimbingannya itu di proposal ya Pak ya, bimbingan offline-nya itu di proposal. Ya karena fundamental tesis Bapak Ibu itu ada di proposal. Baik, saya agak sedikit menyela omongan bapak-bapak nih, karena takutnya agak panjang ceritanya gitu Pak. Bimbingan proposalnya 1 kali offline, nah itu ya Pak ya. Kalau Bapak Ibu sudah selesai proposalnya, sudah kebayang bisa oleh pembimbing itu isinya itu akan seperti apa, sudah kebayang. Oh nanti kira-kira ini isinya seperti itu. Jadi kalau dilanjutkan dengan online nggak terlalu. Biasanya pembahasan yang agak merepotkan itu di proposal. Gitu. Oke Pak, ini ada pertanyaan, kita minta bantu tolong dari Bapak ini terkait dengan ada teman kita yang 2 orang dari Papua Pak. Papua ini kalau saya lihat itu Pak ya, saya ngintip tiketnya itu 15 juta pergi aja Pak, dan 2 harian mungkin baru bisa nyampe ya Pak. Boleh nggak Pak mereka ini kita kita bantu untuk nanti mereka pas bimbingannya kita diletakkan di Kalimantan aja atau di Sumatera gitu Pak, tapi mereka tetap bimbingan gitu Pak. Jadi Bapak Ibu ya, kalau makanya saya bilang gitu. Iya. Titik itu bukan untuk wilayah regional. Oke, baik. Tapi silakan titik itu mana yang dirasa mudah. Intinya cari yang mudah. Oke, baik Pak. Kan bahasa sederhana contohnya begini. Kemarin misalnya
ada teman kita dari NTT, Pak saya dari kalau ke Sulawesi jauh lebih repot Pak, mendingan saya ke Surabaya misalnya. Nah, contoh seperti itu, jadi titik itu jangan dijadikan untuk regional. Jadi makanya saya bilang silakan teman-teman dengan titik, silakan nanti teman-teman menyesuaikan lebih mudah kemana. Oke, baik. Kuncinya adalah yang lebih mudah. Kata kunci. Siap Pak. Mengerti Pak. Nih Pak Jaka, nanti kita follow up di grup ya. Ada ini pertanyaan lagi di chat room Pak. Oh, sudah tadi udah dijawab sama Pak Erialdi, bimbingannya jauh berada jauh dan kuantitasnya sedikit. Oke, udah sebentar saya lihat lagi baca Kalian kok. mau lihat aku main apa hari ini? Di Domino. Bu Ketua tolong titip pertanyaan Masa top up? Mana mungkin? Ini aku dulu yang cobain. Beneran? Aku langsung dapet chip gratis 50 juta habis login game ini. Pantesan sama yang tanpa harus top up. Aku bener-bener rekomendasiin ini ke kalian semua. Downloadlah si Domino sekarang juga. Dulu udah maghrib. Naik kayaknya pergi deh Pak. Nah. Oh, mungkin rumahnya. Rumahnya drivernya. Oh. Silakan. Ada yang lain? Open mic boleh silakan. Mas Supri silakan. Iya, juga perempuannya. Baru pensiun. Masih kayak tegak juga. Kemarin pas ibu cakap nanya, ibu mau berangkat naik apa? Kata Basi, kadang langsung gojek, kadang bareng, kadang dianterin gitu. Pulangnya kadang naik ojek lagi, kadang. Iya. Kayak gitu deh. Ada mandi dulu. Dia belum berangkat ditaruh. Terus kemarin Ede katanya ya Kak ya. Bingung. Nyasar ya. Nah, Kakak nggak nunjukin. Mau ditaruh itu kan susah. Mas sholat apa Mbak? Asal. Tadi tuh mau sholat ternyata jum lagi. Mandi. Ada mandi dulu deh. Kakak jangan malam terus nanti ingusnya semakin panjang. Jadi kalau untuk memilih apakah kualitas kuantitas, memang betul Pak. Kita lihat dulu nanti ya pada waktu ini kan baru sekilas. Saya juga pengen tahu detailnya apa sih yang dibahas yang ada di website. Tapi kalau jadi saya mungkin
mumpuni untuk ditindaklanjuti kemudian nggak masalah. Jadi pertanyaan Pak Supri tadi, kalau saya kan belum lihat secara detailnya seperti Kakak suruh mandi. jawaban saya. Ade juga mana? Ade mau di atas apa di bawah? Ada unsur Lah, mana tuh orang? dipersilakan saja Pak. Itu Pak Supri. Ya udah sana dulu dulu. Asal konsepnya ya Pak. Itu Pak, lagi keluar lagi. Memang betul masalahnya di sana. Ayo orang ya Pak, apain insuk-insuk. Kalau kuantitatif, aduh lemah di matematika. Takut nggak selesai-selesai. Pengennya di kuantitatif seperti itu Pak. Ya. Mungkin saya kasih gambaran, saya coba share ya. Saya juga ada pertanyaan dari teman-teman yang disampaikan. Ini kita baru masuk kok sudah tesis sih Pak, jadi dia malah tanda tanya ini. Udah baru masuk sudah tesis. Mungkin yang diketahui kan berdasarkan pengalaman yang sudah misalnya tesis itu kan adanya di terakhir. Nah ini baru gabung kok sudah tesis, ini saya coba jelaskan barangkali. Sana bikin susu hangat dulu Kak. Anak Kakak bikin sendiri lah, udah bisa. Sudah tampil belum ya? Sudah ya? Jadi begini, ini skema waktu perkuliahan kita ya, skemanya. Jadi teman-teman tuh seharusnya kuliah itu paling tidak 4 semester seperti yang dilihat, paling tidak. Tidak ada semester ganjil, ada semester genap. Nah, berikutnya semester 1, semester 2, andaikan diurutkan gitu. Semester 3, semester 4. Jadi paling enggak teman-teman paling yang idealnya gitu, yang normalnya gitu. Teman-teman tuh kuliah skemanya seperti ini. Jadi masuk di bulan September, Februari, semester ganjil, pertama kali kuliah semester 1 baru. Teman-teman akan mengikuti mata kuliah ini, mata kuliah dasar, filsafat ilmu, medlit segala macam. Mereka ada pertanyaan kemarin, ini medlitnya belum medlit tapi sudah tesis. Ini ada di semesternya ada medlit dan penulisan karya ilmiah. Kemudian ada manajemen keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, baru manajemen dan ekonomi dan manajemen keuangan syariah. Ini yang teman-teman dapat kalau masuknya di September. Kemudian di Maret semester 2. Nah, baru ikut mata kuliah seperti sekarang nih, akuntansi manajemen, analisis keuangan. Ini saya contoh nih keuangan ya. Ini contoh-contoh aja. Kalau MSDM kan mata kuliah sekarang bukan ini. Ini contoh, saya ambil contoh keuangan. Akuntansi, analisis. Nah, ada desain dan seminar proposal penelitian di semester 2. Desain dan seminar proposal penelitian tesis semester 2. Ini ada di semester 2. Baru nanti semester ganjil berikutnya, semester 3, teman-teman tuh boleh ada 2 sebenarnya yang bisa diselesaikan di semester 3 itu adalah seminar hasil penelitian dan ujian akhir tesis di semester 3. Kalau semester 3 ini selesai kesemuanya itu, teman-teman dianggap selesai sudah tuh, karena untuk S2 dimungkinkan selesai kuliah itu 3 semester, tidak harus 4 semester. Tapi kalau tidak, nah masih ada kesempatan di semester 4. Ternyata semester seminar hasilnya dari semester 4. Saya semester ganjil ini khusus mau penelitian aja. Nah, nanti hasilnya baru semester 4, baru nanti sidang tesis. Nah, itu dimungkinkan. Ini kalau masuknya itu di bulan September,
Jadi teman-teman bisa memilih mau menyelesaikan 3 semester kah atau mau menghabiskan 4 semester. Ini kalau selesai 3 semester dengan 4 semester biaya kuliahnya sama nggak Pak? Sama, hanya waktunya yang singkat. Khawatir ada pemikiran ini jatahnya 4 cuma 3, nanti uang kuliahnya berbeda, enggak, sama. Ini yang seyogyanya. Nah, tapi yang teman-teman alami kan sekarang seperti ini nih. Nah, teman-teman tuh masuknya di Maret Agustus ini. Nah, sekarang berjalan. Pak, katanya bikin kopi hangat dulu. Taksi Domino. Iya, kopi. Tidak boleh susu, kopi aja. Mau nggak mau menerima mata kuliah ini yang ada juga dosen seminar protokol penelitian di dalam, jadi mau nggak mau harus dikerjakan. Atau mau teh boleh, mau susu apa teh? Kalau masuknya September. Nah, di semester ganjil berikutnya baru teman-teman menerima mata kuliah umumnya, jadi dibalik. Karena mata kuliah umumnya ada di semester ganjil, bukan di semester genap. Ini tahun ajaran 2024-25 ini. Tahun ajaran 2024-2025. Itu. Nah, di semester ganjil ini mau kuliah saja boleh, mau menyelami sambil ke tesis juga boleh, karena sesungguhnya ini kan adanya di semester ini adanya di semester ganjil dan genap tahun berikut. Tapi kalau teman-teman mau kuliah saja dulu, baru nanti melanjutkannya di semester ketiga, itu boleh. Jadi untuk teman-teman dengan sangat terpaksa, kalau mau selesai 3 semester, skemanya seperti ini. Mau nggak mau nih proposal dikerjakan semester sekarang. Lalu fitnah, kalau teman masuk September, tidak harus sekarang, semester berikut. Kalau kuliah contoh seperti ini kan, kalau masuk September kuliah dulu. Nah, termasuk metodenya ada kuliah di semester ganjil ini. Jadi teman-teman nanti sekarang udah buat proposal, tapi secara kuliah nanti ada di semester ganjil teorinya. Penilaian. Nah, begitu juga keuangan, MSDM. Skema seperti ini. Jadi kuliah dulu nih semester genap di Maret 2000 sampai Agustus 2024. Nah, kemudian nanti September ganjil berikutnya ini mata kuliahnya. Mau disambi dengan hasil tesis juga boleh. Kalau enggak, kuliah aja nanti tesis dan ini di semester ketiga juga boleh. Nah, ini teman-teman bisa dianggap selesai karena sudah menempuh 3 semester. Jadi ini menjawab pertanyaan ada beberapa teman yang menganggap aneh. Itu betul baru sudah proposal gitu. Jadi dia malah meragukan kuliah ini benar apa enggak. Dan sepertinya ini kejadian ini adalah khusus angkatan Bapak saja, Bapak Ibu sekalian. Karena angkatan berikut kita sudah melakukan revisi kurikulum. Sehingga model pembelajarannya contoh seperti ini, mata kuliah tidak harus didapatkan di semester ganjil, bisa didapatkan di semester genap mata kuliah ini. Kita sudah revisi, jadi bisa fleksibel kurikulum. Cuman dia punya waktu akhirnya 4 semester. Kalau Bapak itu kalau bisa memanfaatkan bukan hanya 3 semester selesai, dimungkinkan untuk itu. Jadi kenapa tuh
sebabnya Juli Agustus itu teman-teman sudah maju, karena nanti kalau nggak maju tesis nilai mata kuliah ini nggak ada nih, kosong. Ini menjawab pertanyaan kenapa kok sudah langsung tesis. Nah, persoalannya begitu. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman yang menanyakan terkait dengan hal tersebut. Ya, silakan. Pak siapa itu? Pak Fatulo Jamil. Ya, Pak Fatulo. Silakan Pak. Masih di Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih. Kami sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Dokter. Ya, kalau saya sih, ya mudah-mudahan bisa saya manfaatkan 3 semester ya. Hanya tadi kalau kita selesai 3 semester, izin Pak Dokter mau nanya, wisudanya itu bulan berapa? Ya, walaupun nanti kan kewajiban kita itu ya tetap penuhi 4 semester. Kalau seandainya 3 semester, wisudanya bulan berapa? Atau sama dengan kalau memang juga kita mengikuti sampai 4 semester. Mungkin demikian Pak Dokter. ya. Unisda menganut tugasnya 1 kali dalam 1 tahun, Pak. Jadi biasanya di bulan Oktober Ya. sudah itu bulan Oktober. Jadi kalau Bapak Ibu nanti selesai 3 semester, maka tahun 2025 Oktober sudah bisa diwisuda, Pak. Ya, baik. Terima kasih ya. Mudah-mudahan pertanyaannya menjadi penyemangat untuk lebih semangat lagi ya, Pak. Siap. Terima kasih Pak Dokter. Biasanya kalau udah bicara wisuda itu menambah menjadi lebih semangat. Siap. Oke, Kasih Pak. sama-sama. Bagaimana? Ada Pak Muslimin Waliudin, Pak. Silakan Pak Muslimin. Hai guys, kalian mau lihat aku main apa Silakan, hari Pak. ini? Di Domino. Gimana? 16 selesai nih, Dek. Tanpa top up. Bye bye, ini dilanjutin sama Kavi ya. Aku gagal terus. Nih, duduk. Ini Dek, di sini aja, Dek. Oh, gagal mulu tuh, tolong. Itu cobain enak nih. Ini mau telur dadar? Telur dadar apa ikan? Telur dadar. Oke. Ya udah, ada selesai kali ini. 16 susah, masih kebablasan terus, tinggal dikit hampir. Gak jadi terus. Oke, nanti selanjutnya kita akan main game PVC Heroes, oke? Setuju? Oh, dengan oke. Batu ini adalah batu terkuat di dunia. Batu purba. Kita bisa tongkel. Dia bisa doang, dia juga bisa. Nih bisa. Ini makanya jadi makanan lezat. Saya sangat mengapresiasi terkait dengan kebijakan dari Unisi ini Pak tentang program kuliah yang kita jalani sekarang ini. Karena aturan normalnya itu saya tahu